Tagar sel Singapura dan Buy Indonesia ramai diperbincangkan di media sosial. Warganet menyerukan dukungan terhadap produk dan layanan dalam negeri sebagai upaya peningkatan ekonomi Indonesia. Warganet sekaligus menyerukan pengurangan penggunaan sejumlah merek yang dianggap berasal dari Singapura. Guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak, ramalan Benix kembali terbukti loh. Dari jauh-jauh hari gue udah bilang ya, kalau Indonesia berani melakukan program ekspor satu pintu, udah pasti ujung-ujungnya bakal diadu domba pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Untuk perusahaan utamanya yang meminjam dari perbankan domestik, mendapatkan keuntungan dari ekspor, kemudian mereka naruh uang di luar, maunya mereka naruh uangnya di dalam negeri. Guys, ini ada sebuah terobosan yang sangat luar biasa sekali di mana Indonesia kini menegaskan teman-teman untuk berhenti atau memboikot banyak sekali produk-produk dari Singapura dan juga Malaysia. Ya teman-teman, tagar Sell Singapore Buy Indonesia ini menggema, membuat perekonomian Indonesia kembali menguat dan rupiah kembali bangkit teman-teman. Sekarang rupiah sudah berada di level 17.000 yang kemarin berada di level 18 dan tentu ya teman-teman ini ada menjadi sebuah pukulan telak bagi negara-negara barat yang menginginkan kejatuhan ekonomi Indonesia. Dan teman-teman tahu siapa yang paling diuntungkan kalau Indonesia kolaps? Itu adalah Singapura dan juga Malaysia. Nah, dengan adanya tagar Buy Indonesia, Sell Singapore, ekspor dari Singapura ke Indonesia ini langsung anjlok teman-teman ya, dan pemerintah berharap teman-teman perjanjian kerjasama yang tidak adil ini segera di stop. Nah Pak Prabowo informasinya mengharuskan satu pintu penjualan sumber daya alam, jadi tidak lagi menggunakan bantuan atau jasa makelar Singapura. Pak Prabowo ingin sumber daya alam dijual oleh Indonesia langsung ke pembeli, enggak lewat Singapura. Dan yang rugi siapa? Ya Singapura teman-teman. Karena selama puluhan tahun mereka itu menikmati kekayaan Indonesia sebagai makelar. Jadi Indonesia misal mau jual karet ke pasar internasional lewat Singapura. Indonesia mau menjual kayu ke pasar internasional lewat Singapura. Nah sekarang satu pintu aja, itu pembeli langsung dihubungi oleh pihak Indonesia dan maunya apa? Jadi nggak lewat Singapura. Komisi yang selama ini membuat Singapura kaya langsung hilang. Hari ini kita bakal melihat teman-teman perkembangan terbaru perekonomian Indonesia yang kembali menguat. Rupiah yang kembali teman-teman ya menguat hidup lagi. Dan bagaimana respon Singapura terhadap kejatuhan ekonomi Singapura yang sudah semakin dekat. Nah, ini menarik nih. Yuk, teman-teman kita simak dulu deh informasi selengkapnya. Tagar Sell Singapura dan Buy Indonesia ramai diperbincangkan di media sosial. Warganet menyerukan dukungan terhadap produk dan layanan dalam negeri sebagai upaya peningkatan ekonomi Indonesia. Warganet sekaligus menyerukan pengurangan penggunaan sejumlah merek yang dianggap berasal dari Singapura. Sejumlah poster boikot pun beredar luas di platform media sosial. Di antaranya menampilkan nama bank, aplikasi transportasi, e-commerce, hingga perusahaan makanan yang dikaitkan dengan Singapura. Kepekaan publik Indonesia ini seusai banyaknya narasi sel Indonesia yang sebelumnya diduga bermula dari media Singapura. Hal ini sekaligus menguatkan sentimen nasionalisme ekonomi dan ajakan untuk memperkuat industri dalam negeri. Meski demikian hingga saat ini belum ada seruan resmi dari pemerintah Indonesia untuk memboikot produk atau perusahaan asal Singapura. Narasi sel Singapura menguat setelah muncul berbagai diskusi di media sosial mengenai penguatan ekonomi nasional. Hal ini berkaitan dengan langkah pemerintah membangun sistem yang lebih terintegrasi dalam pengelolaan investasi, ekspor, dan impor melalui Danantara. Selain itu, perdebatan mengenai hubungan ekonomi Indonesia-Singapura serta isu aliran modal ke luar negeri juga turut memicu munculnya seruan untuk lebih mengutamakan produk dan layanan dalam negeri. Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong juga telah merespon kebijakan baru pemerintah Indonesia yang menerapkan sistem ekspor satu pintu untuk 3 komoditas sumber daya alam strategis. Dari kebijakan tersebut, ekspor kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi akan dikelola melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI.
Gan Kim Yong mengatakan Singapura memahami setiap negara memiliki prioritas dan tantangan tersendiri dalam mengelola sumber daya alamnya. Atas hal itu, Singapura menghormati langkah yang diambil Indonesia. Pada konferensi pers pada Selasa 9 Juni, Gan menyebut Singapura akan tetap menjadi mitra yang siap bekerja sama dengan Indonesia. Ia pun menegaskan Singapura ingin memastikan hubungan perdagangan dan rantai pasok antara kedua negara tetap berjalan lancar meski ada perubahan regulasi. Thank you very much. I'm very happy to be here in Jakarta to attend the 16th ministerial meeting on the 6WG, 6 working groups. Singapore and Indonesia share a long-standing and deep relationship built on mutual cooperation and mutual benefits. The annual meeting that we have today is a reflection of this long bilateral and strong bilateral relationship that we share. The global environment is changing very rapidly. Supply chains are shifting and trade patterns are changing and evolving. Geopolitical tension weighs heavily on business confidence. In this context, the bilateral relationship between Indonesia and Singapore takes on additional new significance. Our investments into Indonesia continues to be strong in 2025 with approximately $17.4 billion in FDI. Singapore remains committed to being a valuable and reliable partner of Indonesia. During the discussion, we agreed that we will strengthen cooperation in supply chain resilience. Both Singapore and Indonesia recognize that the resilient supply chain is important to keep trade flowing even during very extreme circumstances. I'm glad that we are now looking forward to strengthening our cooperation in this area and that both countries will be exploring different ways to complement and support one another. We also made meaningful progress across several areas. On investment, we discussed how we can facilitate and streamline businesses to operate across both countries, both borders, to ensure that the investment climate remained attractive for investors. Singapore and Indonesia have been working together to transform BBK, Batam, Bintang, and Karimun region into a vibrant digital hub. And we will jointly undertake a tech sector study to identify opportunities and develop concrete recommendations to develop BBK further. The Kendal Industrial Park, KIP, a flagship Singapore-Indonesia industrial collaboration, will also be expanding by an additional 1,000 hectares in its phase 2 development, and this will catalyze new investments, create new jobs, and spur economic growth in Central Java. In the green economy space, I'm encouraged by the progress we have made together. The Sembcorp PT Sumber Energy Surya Nusantara, or SENSA in short, this is a solar project that will be done. There will be one of Indonesia's largest utility-scale solar projects, featuring a 200 megawatt solar deployment and 80 megawatt-hour battery energy storage facility. The project is currently under construction and will be completed by next year. Singapore and Indonesia are also co-developing Indonesia's first biogas to biomethanol plant in North Sumatra through the CRECTEC and the Pertamina Biofuel Project. The Young Farmers Development Program, which many of you are aware of, is currently undergoing its first inaugural run in Singapore. This will deepen Singapore and Indonesia's cooperation in agri-tech. Singapore and Indonesia are well positioned to collaborate, whether on renewable energy or on the development of green ecosystems. The work we are doing together in this space is not just good for our two countries, but also contributes to the broader regional effort to grow sustainably. Taken together, today's outcomes reflect a partnership that's evolving with time, one that is responsive to new challenges and anchored in a shared vision for growing, resilient, and sustainable region. I want to thank Minister Ayalangka and his team for hosting this meeting, as well as the warm hospitality that has been extended to me and my delegations, and the spirit of mutual cooperation that undergirds the discussion that we had this morning. Singapore looks forward
to building on the progress we have made today and beyond for many more years to come. Thank you very much. Untuk perusahaan utamanya yang meminjam dari perbankan domestik, mendapatkan keuntungan dari ekspor, kemudian mereka naruh uang di luar, maunya mereka naruh uangnya di dalam negeri. Jadi nanti kalau perusahaan asing yang bawa uang dari luar negeri, kemungkinan besar akan exempt ya, kalau filosofinya seperti itu. Nanti aturan yang detailnya akan dibuat lebih detail lagi sesuai dengan perkembangan. Yang sementara yang pertama yang saat ini yang clear adalah Amerika Serikat. Terus untuk membentukkan DSI adalah apakah ada fasilitas pajaknya. Saya pikir ini kan biasa, hanya ekspornya masuk keluar melalui satu pintu. Semua pajak akan berlaku seperti biasa. Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi. Karena penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak, ramalan Benix kembali terbukti loh. Dari jauh-jauh hari gue udah bilang ya, kalau Indonesia berani melakukan program ekspor satu pintu, udah pasti ujung-ujungnya bakal diadu domba pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Hari ini lu melihat, makin banyak tuh petani-petani sawit pasti diadu domba dengan pemerintah Indonesia. Dibikin seolah-olah harga TBS jatuh gara-gara ekspor satu pintu itu. Padahal gak ada hubungannya. Apa iya betul harga CPO di dunia jatuh? Lu penasaran gak kalau kita bahas lebih detail? Kok bisa ya Benix tahu petani-petani sawit di Indonesia bakal ditekan oleh oligarki supaya petani berantem dengan pemerintah Indonesia sendiri? Kalau penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas lebih detail tentang perlawanan oligarki mafia-mafia internasional yang berkantor di Singapura, gue mau bahas dulu tentang badan ekspor satu pintu ini bener atau enggak sih. Kenapa? Karena sebetulnya ya banyak orang bilang ini bahaya nih, bisa jadi korupsi nih, kebocoran banyak nih, terkonsentrasi di satu monopoli, nggak boleh kita bikin itu. Oke, nanti kita bahas lebih detail, tapi gue mau bahas dulu guys, kenapa ini penting buat kita lakukan. Karena kemarin kita udah kupas tuntas, ternyata negara Indonesia bocor ribuan triliun selama 34 tahun terakhir. Karena duit, sumber devisa, penjualan batu bara, penjualan mineral, timah, CPO dan lain sebagainya, ternyata yang nikmatin bukan rakyat Indonesia yang katanya sumber daya alam negara kita, ternyata yang menikmati rakyat Singapura. Nah, kenapa jadi menarik ketika lahir lembaga ekspor satu pintu? Karena ternyata udah nggak bisa lagi orang-orang mau kadal. Ya guys, sudah kita simak ya bagaimana Indonesia kembali bangkit teman-teman. Rupiah kembali menguat dan ini ya, aturan ekspor satu pintu ini saya sangat mendukung sekali. Indonesia harus bisa menguasai dari hulu ke hilir. Jangan sampai ada satu sektor yang malah dikuasai, dimanfaatkan oleh bangsa asing, apalagi Singapura dan juga Malaysia. Mereka sudah puluhan tahun teman-teman mengeruk keuntungan dari bobroknya sistem Indonesia. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo melihat ini ya cepat diperbaiki, jangan sampai SDA yang kita sudah tambang, eksplorasi, capek-capek dijual, malah untungnya malah didapat Singapura. Ya, nggak usah lah membutuhkan mereka sebagai broker-broker, kita bisa sendiri, kita mampu menjual produk-produk kita langsung ke konsumen. Ya, gimana menurut kalian? Punya pendapat lain nggak terkait hal ini? Kalau misalnya teman-teman setuju, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.